rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ngarsanipun para sepuh bini sepuh ingkang sadaya kawula hormati, para alim ulama, langkung keluarga ageng saking Semarang, ugi keluarga ageng saking Yogyakarta, dan yang paling berbahagia adalah pengantin berdua. Ket mau wis mbuyang-mbuyu karo nglirak-nglirik. Gandeng nasihate pun ngendikaken piyambak saking ibunda tercinta. Jadi acara kula pun rampung niki. Masya Allah. Sekian kali saya menyaksikan perhelatan Walimatul Ors, ya, akdun nikah. Sekian kali, bener-bener. Baru kali ini ibunda tercinta paring sabdo piyambak. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Dan Bapak Ibu, menjadi catatan kita semua bahwa inilah yang disebut surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Nabi ketika dimintai izin seorang sahabat untuk berperang, Nabi bilang, apakah kamu sudah minta izin kepada ibumu? Jadi yang disebut itu ibu. Belum, katanya, karena dia seorang pemuda. Pulang dulu, minta izinlah kepada ibumu. Pepatah Arab yang sangat terkenal juga berbunyi, al-ummahat hiya madrasatul ummah, bahwa ibulah kampusnya, ya, artinya tempat pendidikannya umat ini untuk menjadi baik, untuk menjadi kuat dan terus berjuang di jalan Allah. Nasihatnya nyuwun sewu Bu, saya rekam tadi Bu. Saya sedang akan menulis buku, ya. Buku ini diminta oleh beberapa orang yang kepingin mengangkat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Karena apa? Karena banyak istilah Islam itu di kehidupan sosial malah diartikan sebagai sesuatu yang ekstrem, sesuatu yang radikal, sesuatu yang intoleran dan seterusnya. Nah, mohon izin nanti Ibu, nasihat Ibu untuk kedua putra putrinya ini akan saya abadikan dalam salah satu buku saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Diinjang sebentar lagi siang. Ya iya toh. Terus nanti jadi sore sik kok yo. Wong mantene wis ra kesusu malam kok yo. Iki sing manten tuwa terus pengen selak malam ngono. Proses kehidupan itu akan terus berjalan tanpa kompromi. Maka bagi orang Islam berlaku namanya fastabiqul khairat. Apa artinya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa artinya lomba? Nah, ini penting loh. Beda dengan pertandingan. Ada yang tahu pertandingan itu beda dengan perlombaan? Apa bedanya? Ayo. Wah, ini. Yes. Wow, kalian mantene wis jos pokoke. Wis jos tenan. Jadi berlomba itu menjadi baik dan baik dan baik. Tidak perlu terpengaruh oleh kanan kirinya, oleh apapun. Pokoknya saya mau baik, baik, baik. Apalagi menjadi baik dengan menjelekkan orang, ini sangat-sangat tidak cocok dengan Islam. Dan pertandingan itu hawane itu kan ngalah, betul nggak?
Itu bedanya. Ngalah, jadi mengalahkan lawan itu namanya pertandingan. Enggak, ini perlombaan. Islam yang dikenal adalah fastabikul Khair. Ibu bapak sekalian, maka konsep pernikahan ini hanya ada di dalam Islam yang dinilai setara dengan perjanjiannya Nabi Musa ketika diangkat menjadi Rasul Allah. Dengan waktu itu caranya Bukit Tursina itu dijebol. Bayangkan itu. Dalam Quran disebut sebagai mitsaqon ghalidh, perjanjian yang menggetarkan arsy, menggetarkan singgasana Allah. Itulah pernikahan dalam Islam. Akhir zaman ini banyak cara-cara orang yang kepingin memuaskan keinginan hawa nafsu berupa apapun itu namanya, tetapi melupakan koridor syariat Islam. Kita mengenal dulu istilah saman letten, kita mengenal istilah pergaulan bebas, kita mengenal istilah saya sendiri juga tidak paham, tapi yang terjadi adalah semua itu tidak memindahkan syariat Islam. Makanya yang terjadi apa? Itu dalam surah Rum, Ar-Rum ayat surah Ar-Rum ayat 41. Doa Rum di doa Rum. Di sini. Hafal Quran. Bapak Ibu, sedikit ya kita prihatin atas negeri kita. Saya baru pulang dari Aceh Tamiang. Bapak Ibu tahu yang terjadi di sini. Itu surah Ar-Rum betul itu ayat 41. Zaharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amil la'annahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di muka bumi ini, di laut, di darat. Terjadi kerusakan itu akibat ulah-ulah tangan manusia. Kalau bahasa Jawane diterjemahkan liyadhiqahum ba'dal ladzi amilu, itu bahasanya rasakno kapokmu kapan nyon sewu Pak nyon sewu Pak. Artinya apa? Ketika umat ini meninggalkan syariat, tunggu sudah. Tunggu, nanti bakal terjadi musibah yang na'udzubillah min dzalik. Dan musibah itu rata akan mengenai siapapun itu. Maka nasihat pernikahan, saya melanjutkan ibunda tercinta. Ya, tadi sudah disampaikan. Ketika Anda sudah kuat, maka keluarlah dari rumah dan dakwahkan kebaikan. Serukan, ya, kalau bahasa di Muhammadiyah namanya amar ma'ruf Nahi munkar. amar ma'ruf Nahi nahi munkar. Ampun kualik Bu, ampun kejeglong. Amar ma'ruf nyambi mungkar. Niku ya repot tenan. Itu yang kita semua hari-hari wujudnya harus dalam bentuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita hadir di sini. Hadir di sini untuk apa? Kita semua mendoakan. Ini diundang apa mboten? Diundang tau nggih? Keblasuk apa mboten? Kula sing keblasuk. Kita diundang untuk menjadi saksi atas perjanjian agung tadi itu. Dan Nabi bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Perjanjian agung inilah tradisi Islam. Siapa yang tidak mengindahkannya, sungguh dia bukan golonganku. Dan ayatnya yang dibaca selalu itu, ya memang itu. Apa yang kita cari selain itu? Apa itu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Itu loh Ibu tadi, indah sekali kata-katanya. Le, kamu sudah tidak sendiri lagi. Le, rangkul hatinya selalu.
aduh masya Allah, dan seterusnya. Itulah yang namanya litas kuno ilaiha, menjadi saling teduh satu kepada yang lainnya. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, menjadi saling asih asuh, menjadi saling mengayomi, saling melengkapi, dan seterusnya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Demikianlah diterangkan ayat-ayat ini agar kita semua berpikir.